Puji nama Tuhan, kami ucapkan shalom dan selamat pagi bagi jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Apakah kita dalam keadaan yang baik? Dan kami percaya setiap kita dalam keadaan yang baik. Amin. Haleluya. Hari ini dimanapun setiap kita berada, baik yang ada di rumah maupun di suatu tempat, Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa persembahan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Di waktu-waktu ini kita masih terus setia beribadah melalui streaming Bapak Ibu. Karena itu mari kita arahkan seluruh kehidupan kita dan kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Come on. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama angkat pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biar musik memuji Tuhan, mari sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Hati kami bersuka cita karena Engkau ya Tuhan, dan kami katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan. Hallelujah.
Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hati kami tetap limpah dengan ucapan syukur bagimu Allah kami yang luar biasa. Betapa besar, betapa luar biasa kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersuka cita hari-hari ini sebab sukacita-Mu penuh atas kami. Kami bergembira, bersuka cita, berglori bagimu Allah kami yang luar biasa. Oleh sebab Engkau baik bagi setiap kami, maka setiap kami bergembira karena Tuhan. Kami bersuka cita karena Tuhan, sebab Tuhanlah tempat perlindungan kami. Sebab Engkaulah Allah kerinduan hati kami. Sungguh hati kami puas dengan Engkau Tuhan, Allah pemberi hidup bagi kami. Di mana hari-hari ini kami boleh bersuka cita atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan hadir, sebab Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Aba, di Sabat-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Kami boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah. Bahkan dimanapun saat ini umat Tuhan, keluarga besar, GBK, dan bahkan siapapun yang boleh menyaksikan secara streaming ya Tuhan ibadah di tempat ini. Kami boleh bersuka cita atas kehadiran Tuhan. Dan pagi hari ini ya Aba, biarlah Engkau kembali melawat kami Roh Kudus. Izinkan kami bersorak-sorai, izinkan kami memuji-muji Engkau, izinkan kami memuliakan Engkau, bahwa Engkaulah Allah di atas segalanya, bahwa Engkau terlebih besar dari segalanya. Kami mau nyatakan kepada dunia, kami mau nyatakan ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang terbesar, Kau yang termulia, Kau yang layak disanjung tinggi. Engkau yang telah mencuri perhatian kami. Engkau sungguh membuat kami ya Tuhan, hari-hari ini sungguh tertuju kepadamu Tuhan. Kami kagum, kami sungguh kagum akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu bekerja bagi setiap kami umat-Mu, dan setiap kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Atas setiap firman-Mu boleh menjadi kekuatan baru bagi kami, dan menjadi fokus kami hari-hari ini ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan sampai kami tiba di Yerusalem yang baru. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Aba. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya semuanya mempermuliakan nama yang luar biasa, yakni nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Yakub yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini dengan nama yang luar biasa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari umat Tuhan yang akan bersuka cita bersama kita katakan amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga ataupun saudara dan rekan-rekan setiap kita yang ada di rumah ataupun dimanapun setiap kita, katakan kepada mereka sebelah menyebelah Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, Tuhan mengasihimu. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blindness are over, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara.
Mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Kami tahu nama-Mu yang mempesona seluruh kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah badai yang sedang terjadi, kami mau terus meneguhkan hati kami, iman percaya kami Tuhan, bahwa dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu ada perlindungan, ada sukacita yang melimpah Tuhan. Dan terima kasih hari-hari ini Engkau membawa kami dalam satu sukacita. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk terus menerima aliran daripada hadirat-Mu. Terima kasih Bapak. Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita menyembah Tuhan. You are the only beginning, one with God the Lord Most High. Your glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Mari bersama-sama sekali lagi. What a world of the beginning, one with God the Lord Most High. Your glory in creation, now revealed in you are Christ. What a wonderful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. We worship you, kami sembah Engkau Tuhan.
seperti wanita yang datang mengurapi Engkau ya Tuhan. Kami selalu berada dalam kerinduan di hati. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu
Jesus, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Di dalam ibadah kami ini kami telah membawa korban-korban yang kami persembahkan. Mulai dari korban syukur kami, pujian penyembahan kami, bahkan roh, jiwa dan tubuh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau anugerahkan terus bagi kami kesetiaan beribadah kepadamu. Kesetiaan kami untuk tetap menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari hidup kami memerlukan pertolongan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu, lawatan-Mu dan pengurapan-Mu Tuhan. Ketika kami Tuhan datang menyembah Engkau, Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Suatu anugerah bagi setiap kami, untuk kami semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami Tuhan mau dengar-dengaran dengan sabda-Mu, urapi terus kami Tuhan, supaya kami semakin mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan bagi umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Engkau terus Tuhan mengurapi mereka Tuhan. Biar hati mereka terpaut kepadamu Tuhan. Biar hati mereka boleh dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kita yang siap dengar-dengaran dengan sabda Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, salam bagi kita semua. Ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya juga menyapa bagi Bapak, Ibu, saudara terkasih yang ada di rumah-rumah dan dimanapun berada. Salam bagi kita semuanya. Biarlah perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita. Ya. Jadi satu kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Judul daripada perikop ini, rindu kepada kediaman Allah. Ya, rindu kepada kediaman Allah. Ya. Ini kediaman Allah maksudnya di sini bait Allah, ya. Karena di situ ada konteksnya soal pelataran-pelataran Tuhan, ya. Jadi saya mengambil tema ini karena sudah beberapa jemaat dan pengerja mengatakan ya rindu untuk beribadah, ya, rindu untuk bertatap muka, ya, ya mungkin kita boleh merasakan ya bagaimana orang-orang yang rindu, yang sedang rindu, ya. Kita bisa merasakan mungkin mereka ada ya kesedihan, mungkin mereka ada keterharuan, sudah lama tidak bertemu, ya. Bahkan banyak juga yang ya bisa menangis karena merindukan ibadah. Jadi ini bisa kita alami, ya, sudah hampir 6 bulan ya kita tidak beribadah bertatap muka. Nah, rindu ini sebenarnya kalau di dalam kamus ya, kamus
Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan keinginan yang kuat untuk bertemu, ya, keinginan yang kuat untuk bertemu, dan juga sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu, ya, sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Ya, ini bicara soal kemerdekaan. Ya. Jadi rindu itu sebenarnya ada keinginan yang kuat untuk bertemu. Ya. Jadi maksudnya di sini tentu bertemu muka, ya, dengan muka. Ya. Jadi sebenarnya rindu bertemu ini ada juga sebenarnya, ya, kalau dikatakan rindu asmara, ya, rinduan atau rindu itu keinginan yang kuat untuk bertemu, dan juga dia sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Jadi ini dia arti rindu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi keinginan untuk bertemu, ya. Saya percaya umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan sudah rindu ingin bertemu, beribadah bersama-sama sebagaimana biasanya, ya. Coba kita baca di dalam Mazmur 84, ya, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya bacakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Ayat 2, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi bagaimana kerinduan daripada bangsa ini kepada kediaman Allah atau kepada bait Allah, ya. Sampai dikatakan di sini, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Ada suatu keadaan yang menyakitkan bagi umat Tuhan yang merindukan bait Allah itu. Mengapa sampai demikian? Karena memang kerinduan itu sering menyiksa hati kita, sering membuat kita, ya, merasa terharu dan sedih, ya. Jadi sebenarnya kerinduan di sini adalah kerinduan untuk menghadap Tuhan, hadirat Allah. Karena kita percaya bahwa ketika kita berhadapan dengan Tuhan, ketika kita ada di dalam takhta Tuhan, pasti ada sesuatu yang terjadi bagi setiap kita. Dikatakan di sini, sebenarnya mengapa rindu pada kediaman Allah? Dikatakan tadi di dalam ayat yang kedua, betapa disenanginya tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Saya percaya kediaman Allah, bait Allah, tempat yang menyenangkan bagi umat Tuhan. Amin. Kita boleh merasakan sukacita, damai, sejahtera, bersorak-sorai. Bahkan dikatakan di dalam ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kita boleh merasakan berbahagia, bersukacita di rumah Tuhan, karena terus-terus memuji-muji Tuhan. Saya percaya inilah suatu kebahagiaan bagi umat Tuhan ketika kita ada di rumah Tuhan, terus-menerus
memuji-muji Tuhan. Dan ayat 11 tadi saya tidak baca, tapi saya baca di sini ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Coba kita bayangkan 1 hari lebih baik di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, inilah sebenarnya anak-anak Tuhan itu. Karena apa? Walaupun dia 1 hari, tapi manfaatnya luar biasa, dan juga kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mengapa umat Tuhan rindu kepada kediaman Allah? Karena tempat kediaman Allah, bait Allah itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan yang kedua, kita boleh berbahagia merasakan ketika kita senantiasa di dalam bait Allah. Jadi wajar sebenarnya kerinduan itu muncul bagi setiap umat Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan tadi, lebih baik 1 hari. Nah, ini ada pujiannya ini ya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sekali lagi, lebih baik, haleluya, yes. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua Saya percaya setiap kita ada di dalam bait Tuhan dapat menikmati kemurahan Tuhan. Amin. Saya boleh merasakan kerinduan daripada umat Tuhan yang tidak dapat beribadah hari-hari ini. Tapi saya mau sampaikan, tidak berapa lama lagi kita akan beribadah bertatap muka. Amin. Semuanya akan menikmati kebaikan Tuhan. Ada banyak sebenarnya suara-suara itu bertanya, kapan kita beribadah? Ini sangat mengharukan bagi kita. Kita boleh tetap memuliakan Tuhan di tempat kita masing-masing, walaupun tidak bersama-sama. Saya percaya berkat Tuhan tidak akan terhalang bagi setiap kita. Ya, jadi sungguh lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, karena kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan
yang luar biasa. Kita boleh merasakan ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Karena memang penggenapan janji-janji Tuhan itu ada ketika kita beribadah, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita boleh menyenangkan hati Tuhan, kita boleh memuji-muji Tuhan. Itu makanya dikatakan di sini, betapa disenanginya tempat kediaman. Saya tidak tahu apakah memang bagaimana keadaan jemaat-jemaat secara keseluruhan, di mana mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana mereka menghadap hadirat Tuhan. Maka mereka terlantar begitu, ya. Tapi saya percaya, sebagaimana yang saya sampaikan minggu yang lalu, ujian-ujian itu yang kita alami untuk membawa kita lebih lagi supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, saya boleh mengalami, merasakan bagaimana kerinduan daripada umat Tuhan untuk berada di dalam bait-Nya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, mengapa kita rindu kepada kediaman Tuhan? Karena tempat bait Allah itu sangat disenangi, dan kita boleh bersuka cita, dan juga kita boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Nah, satu hal yang lebih lagi, dasar lagi, bagaimana apa yang dialami orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya, ini salah satu berkat yang paling utama ketika kita anak-anak Tuhan selalu ada di dalam bait-Nya Tuhan. Apabila melintasi lembah Baka, artinya lembah Baka ini kalau secara rohaninya, ya, bisa itu tempat-tempat yang sulit, ataupun kesedihan-kesedihan, ataupun kesulitan-kesulitan, ataupun masalah-masalah, ataupun air mata, ya, lembah Baka. Tetapi sebenarnya lembah Baka ini ada, ya, di pegunungan Lebanon, ya. Jadi panjangnya di sana ada sekitar 120 km, ya. Ada data-datanya itu mengenai lembah Baka ini. Ya, lembah Baka ini sebenarnya suatu tempat yang berada di lembah pegunungan Lebanon. Jadi di sana itu sering terjadi kekeringan karena pegunungan Lebanon ini, ya, menciptakan bayangan hujan. Ya, pegunungan itu menciptakan bayangan hujan yang mencegah penguapan air laut. Nah, sehingga sebenarnya curah hujan di lembah Baka ini sangat sedikit. Itu makanya mereka di sana sering kekeringan, kekurangan air. Ada suatu kesulitan hidup mereka. Jadi tempat mereka itu hanya suatu penggembalaan yang begitu kering, ya. Jadi pada zaman kerajaan Roma ada satu tempat di sana, kota Kristen Jahlah namanya. Mereka membangun irigasi, ya. Dan sesudah itu dibangun irigasi, tempat itu menjadi tempat yang bisa, ya, memproduksi tanaman-tanaman jagung, gandum melimpah dan menjadi subur. Ya. Lembah ini menjadi subur. 40% daripada wilayah lembah ini bisa menjadi produksi pertanian karena telah dibangun
irigasi di sana. Jadi lembah Baka ini artinya lembah yang kekeringan ini, lembah yang kesusahan ini bisa berubah menjadi sumber kehidupan. Ya. Itu karena Tuhan menyertai mereka. Di sana ada anak-anak Tuhan, kantong Kristen di Jahla itu. Ya. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang selalu bekerja dengan baik, Tuhan akan memberkati baik lingkungannya sekalipun. Saya ingat dulu bagaimana suasana di Medan Pelaj saya, ya, sebelum masih baru gereja itu. Saya tahun 98 udah beribadah di sana. Saya melihat masih suasana itu, toko-tokonya itu masih sepi-sepi. Tapi saya sudah lama kelamaan gereja itu, tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Ya. Karena anak-anak Tuhan selalu hadir di sana. Jadi sebenarnya lembah Baka, lembah yang suasana yang menjadikan itu bisa menjadi suasana yang penuh dengan sukacita. Amin. Anak-anak Tuhan diberkati. Saya juga melihat dulu ada di daerah Kuala Tanjung sana, tempat orang tua saya membuka lahan tahun 59, buka lahan di sana dulu mula-mula kita lihat, saya waktu kecil gitu melihat, ya namanya pun rawa-rawa, seperti tidak ada artinya, menakutkan. Tetapi semua di situ udah orang Batak semua di situ, ya, gereja-gereja sudah tumbuh di situ, dan tanah itu menjadi tanah yang subur sekali, ya, dan sumber kehidupan yang luar biasa, ya. Sawah-sawah itu produksinya luar biasa. Artinya suasana yang tidak baik itu ketika anak-anak Tuhan di sana bekerja dapat mengubah menjadi lembah yang bermata air, menjadi sumber kehidupan, menjadi sumber kesenangan. Ya. Itu makanya dikatakan di dalam firman Tuhan ini, ya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya. Jadi saya percaya ketika kita tetap ada di dalam Tuhan, ada di dalam baiknya Tuhan, dimanapun kita sebenarnya berada, ya. Kalau baik Tuhan itu bisa juga secara fisik demikian, bisa juga secara ilahi. Tapi dimanapun anak-anak Tuhan berada, itu lembah Baka itu bisa berubah menjadi lembah yang bermata air. Amin. Karena Tuhan akan menyelubunginya dengan berkat. Tuhan akan menyertainya. Karena dikatakan hujan awal, itu artinya hujan itu lambang daripada kehadiran Tuhan, akan menyelubunginya dengan berkat. Ketika kita orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan, saya percaya semuanya akan diubahkan. Lembah Baka akan berubah menjadi lembah yang bermata air. Lembah yang tidak ada apa-apanya akan berubah menjadi sumber produksi yang sungguh-sungguh membawa berkat bagi setiap umat Tuhan. Oleh karena itu lembah Baka yang ada di Libanon itu sudah menjadi sumber produksi jagung dan gandum. Bahkan di sana ada terkenal sumber ganja, karena memang suburnya tanah itu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama, tanah yang kering, tanah yang tidak ada, yang tandus, yang tidak berguna bisa berubah karena Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Dan dikatakan ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jadi umat Tuhan yang ada selalu di dalam bait Allah itu makin lama pasti makin kuat. Amin. Makin lama makin kuat.
bukan makin lama makin lemah, tapi kita percaya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Amin. Karena anugerah Tuhan akan terus menyertai kita. Perlengkapan kuasa dari tempat yang maha tinggi akan terus menyertai kehidupan kita. Biarlah kita tidak pernah semakin undur di hadapan Tuhan. Kita terus setia melayani, setia untuk beribadah, karena kita percaya di dalam bait Tuhan, di dalam bersama dengan Tuhan, kita akan melihat kegenapan daripada janji-janji Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, dalam Mazmur yang ke-84 ini katakan rindu kepada Tuhan. Kenapa orang-orang rindu kepada Tuhan, kediaman Tuhan? Karena memang tempat itu disenangi, dan juga tempat itu adalah suatu tempat yang baik yang bisa mengubah kehidupan kita. Dan juga kita percaya bahwa orang-orang yang percaya itu akan berubah, akan mengalami perubahan dalam hidupnya, dan juga semakin hari akan semakin kuat. Biarlah kita semuanya tidak lama lagi akan tetap mengadakan ibadah tatap muka di tempat ini. Biarlah kita boleh melepaskan rindu kita boleh bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita, mengubah kehidupan kita, dan kita akan semakin hari semakin kuat di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian yang tadi ya, satu hari. Mari kita bersama-sama. Haleluya. Haleluya Yesus. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Melihat Tuhan kerinduan hati daripada umat untuk selalu berada di bait-Mu, tempat kediaman. Engkau yang menyejukkan hati mereka. Walaupun Tuhan selama ini kami tidak dapat beribadah bertatap muka, Engkau Tuhan yang selalu berada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah kami yang mengerti keadaan hati kami.
segala penghalang-penghalang untuk mengingkari kami beribadah. Kami tolak semua di dalam nama Yesus. Segala alat melintang Tuhan, penyakit apapun Tuhan yang menghalangi kami, semuanya itu kami tolak di dalam nama Yesus. Biar kami tidak mempunyai halangan apapun untuk beribadah kepada-Mu. Haleluya. Kami mau terus diam di rumah-Mu, memuji-muji Engkau. Oh Yesus, dengarkan Tuhan seruan hati kami. Engkau dengarkan Tuhan kerinduan hati umat. Haleluya. Oh, terima kasih. Berkati Tuhan seluruh umat-Mu Tuhan, yang tidak dapat beribadah bersama-sama kami dengan bertatap muka Tuhan. Engkau terus tetap menyegarkan hati mereka Bapa, memberi kepuasan, penghiburan kepada mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik akan terus Engkau curahkan bagi kami Bapa. Kami akan terus dapat beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, di dalam ibadah ini kami akan semakin hari semakin kuat, dan kami juga akan berubah. Lembah Baga akan berubah menjadi lembah yang bermata air, karena Engkau Tuhan yang hadir menyelubunginya dengan berkat-berkat. Genapi janji-Mu Tuhan, genapi janji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk negeri kami yang kami cintai, Indonesia ini. Berkatilah bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini bangsa yang memuliakan Tuhan, bangsa yang mengenal Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat. Berkati pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Maruf Amin Tuhan. Biarlah penyelenggaraan negara ini berjalan dengan adil dan jujur dan benar di hadapan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Mari kita mengangkat tangan kita, kita memberkati kota kudus Allah Yerusalem. Diberkatilah kota kudus Allah Yerusalem. Diberkatilah puri dan tembok-Mu. Diberkatilah air minum dan adonan. Biarlah berkat Yerusalem turun atas negeri kami Indonesia ini. Berkat Yerusalem turun atas kota kami, kota Medan sekitarnya. Berkat Yerusalem turun atas GBK hotel di tempat ini. Genapi janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan. Engkau berkati gembala pembina kami yang ada di pusat Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Engkau berkati gembala pembina kami di keluarga besar GB Menang Pelajar Bapak Bambang Yonan. Engkau berkati gembala sidang KAI Bapak Edi Prayendo dan juga para wakil gembala Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga mereka. Biarlah perlindungan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan pada saat ini, kami bersyukur Tuhan. Biarlah ini semuanya sungguh membawa kebaikan bagi setiap kami. Membawa kami Tuhan boleh menikmati kasih karunia demi kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu memeteraikan berkat-berkat-Mu atas kami. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga, kita angkat kedua tangan kita. Biarlah anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan manis dan indah dengan kuasa Roh Allah, itulah yang menyertai kita sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya diberkati sama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, dengan demikian berakhir sudah ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan kita terus mengenakan masker kemanapun setiap kita berada. Dan Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang minggu ini.
Dan kami informasikan bagi setiap kita yang rindu untuk memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara, dapat memberikannya ke rekening gereja kita ataupun melalui barcode yang sudah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya.